Selamat siang menuju sore, sahabat mitra semua, teman-teman semua dimanapun berada. Bertemu dengan saya perkenalan dulu ya. Ini pertama ini. Jadi ini banget. program podcast pertama ini dari Mitra Wacana. Nama programnya Volunteer Corners. Pakai S apa enggak? Pokoknya Volunteer Corners lah. Jadi ini pojoknya volunteer itu. Kita akan ngobrol banyak hal, temanya macam-macam, kira-kira gitu. Tapi saya perkenalan dulu. Nggak kenal nanti. Oke, nanti nggak kenal itu nanti. Nggak sayang. Nggak sayang. Hostnya apa? Hostnya siapa? Ujuk-ujuk langsung tekok-tekok gitu kan. Oke, nama saya Arif Sugeng Widodo. Jadi biasa dipanggil Arif Sugeng atau Widodo. Bebas. Arif Sugeng Widodo. Oke, saya manggil Mas Arif berarti kan. Mas Arif aja. Kelihatan lebih romantis. Kok romantis? Mas Arif. Oke, ini saya bersama Mas Anil. Nama lengkapnya siapa? Khairul Amanillah. Khairul Amanillah. Ini yang pertama kali Pertama ini sebagai narasumber. Narasumber terlalu berat, Mat. Apa? Teman ngobrol. Mas. Oh, teman ngobrol. Oke. Kalau narasumber tuh predikat berat sekali. Terlihat formal ya, karena ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Temanya juga santai, ya kan? Iya. Nanti narasumber, teman ngobrolnya juga akan santai-santai. Kita ngobrol bareng berarti, Mas. Ngobrol bareng. Kita juga ini temanya masih meraba-rabai. Kita mau ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Karena emang benar-benar pertama itu biasanya masih mencari jalan gitu. Oh iya, ini pokoknya baru biar formatnya ketok biar kita formatnya ya, kelihatan seperti apa. Jadi kita nanti ngobrol sak kesele, bahasa Jawa sak secapeknya. Secapeknya. Sebingungnya. Udah sampai enggak ada yang diobrolin pusing gitu, nanti ya udah ini kayaknya kita sudah selesai. Udah enggak ada yang diobrolin. Oke, saya ngenalin dulu ini. Ini podcast Mitra Wacana ini dirancang oleh teman-teman. Tempatnya ini oleh ada Mas Robi, Mas Ruli, ada Mas Poyeng, Mas siapa namanya? Mansur, macam-macam. Banyak yang ngerancang ini. Dan jadinya menarik ini. Ini baru pertama kali yang kita nganyari ini. Nganyari itu apa namanya ya? Nganyari. Saya juga bingung. Istilahnya paling awal menggunakan. Menggunakan. Berarti ini baru terlihat oleh masyarakat umum sekarang ini. Iya. Studionya. Jadi model dialog. Kalau model monolog sama foto-foto kayaknya udah ada ya. Model buat ngobrol lah ini kita pertama ini. Jadi kita akan ngobrol tentang temanya. Saya juga belum tahu detailnya. Saya akan tanya ini Mas Anil, kira-kira kita mau ngobrol apa kira-kira? Ngobrol apa? Karena pertama terus dadakan saya juga bingung akhirnya. Tapi perkenalkan dulu pertama ya. Tadi baru pertama kenal Volunteer Corner. Saya sebagai salah satu mahasiswa magang di Mitra Wacana dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi ketika diajak untuk ngobrol tadi sama Mas Arif kemarin beberapa hari yang lalu, teman-teman mahasiswa sempat berdiskusi mau ngobrolin apa nih gitu. Karena kan selain tetap relevan dengan apa yang menjadi fokus di Mitra Wacana, juga yang relevan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya teman-teman setuju buat kita ngobrolin tentang siklus pertemanan ketika remaja gini, Mas. Karena masih remaja kan saya ya. Masih remaja gak sih kategori umumnya? Remaja itu umur berapa remaja ya, Mas? Umur berapa kalau remaja itu? Umur berapa ya? Yang jelas jenengan umur berapa dulu? Saya 16 kayaknya. Oh, masuk remaja. Masuk remaja berarti. Oke. Apalagi tadi? Tentang siklus pertemanan. Gimana sih biasanya teman-teman yang mungkin beranjak antara umur 20 ke atas lah ya, 20 ke atas itu mulai merasa bahwa siklus pertemanannya tuh berubah gitu loh. Jadi entah itu semakin sempit atau yang semakin merasa bahwa kok teman-teman semakin bukan hilang ya, bahasanya apa ya, menghindar juga enggak, kayak semakin misah kayaknya, Mas gitu. Jadi merasa berarti ini kita temanya spesifik siklus pertemanan. Berarti karena ini siklus itu semacam lingkaran pertemanan, circle pertemanan, circle friendship bahasa kerennya, Mas, bahasa Inggrisnya itu. Itu berarti urutan dari mana ini mau bahasnya?
bayi lahir Mas, kok bayi? berteman dengan Kayak kejauhan Mas, kejauhan gitu. Oh, kejauhan. Kalau bayi saya juga nggak punya teman apalagi. Oh, gitu. Paling kalau tanggal lahir sama terus satu bidan atau satu rumah sakit teman berarti teman lahir gitu. Tapi kalau secara spesifiknya kalau kita melihat mungkin apa ya, teman-teman yang lihat saya rasakan secara pribadi kayak benar-benar berubah gitu, entah yang dirasain sama teman-teman lain. Apalagi udah di angka 20 tahun itu kayak udah mulai fokus buat beberapa tujuan yang udah di planning sebelumnya kayak gitu Mas. Kayak apa sih merasakan, mungkin Mas Sugeng ketika muda gimana nih maksudnya? Kalau ketika kerja mungkin dikenalnya kolega kerja gitu ya. Kalau ketika kolega kerja, tapi kan ketika kita jadi mahasiswa ya benar masih sifatnya circle pertemanan itu makin nyempit. Dan bagaimana sih kita bisa menyikapi hal tersebut gitu? Apa kaget atau seperti apa gitu Mas? Oke, mungkin bisa diceritain dulu. Kalau nggak dari lahir katakan dari SMP atau SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, itu kira-kira perbedaannya kayak apa dalam siklus pertemanan itu seperti apa? Nek urutannya basis sekolah misalnya. Sekolah Atau sampai SD. itu pertemanan kan bisa jadi berbeda ya. Nanti Iya. dari SD sampai SMA pertemanan di sekolah, tetangga macam-macam bisa jadi itu sangat berbeda. Sangat berpengaruh apalagi ketika SMA itu kan disebut sebagai masa pembentukan ya kalau menurut yang saya baca gitu kan. Saya baca itu SMA itu masa-masa pembentukan jati diri, disebut remaja yang tadi itu dia gimana pengaruh lingkungan berpengaruh, termasuk kan berarti pertemanan di sekitarnya gitu. Nah, itu sangat berpengaruh mau lebih ke arah mana. Jadi menurut saya ketika SMA itu di mana kita berpijak itu benar-benar mempengaruhi kita nanti ketika kita kuliah atau beranjak lulus SMA itu yang namanya di sekolah itu bisa bareng semua-muanya dan sebagainya, dalam artian 1/3 hari kita 24 jam di hari biasa itu bakal dihabiskan bersama teman SMA. Itu kan pasti bakal berpengaruh sama mindset kita, terus sama perilaku kita, sama pergerakan kita ke depannya atau kesehariannya itu sih kan. Jadi kalau ketika kita masuk SMA terus yang sudah lulus mungkin sudah mulai menentukan arahnya, ada yang ngerantau mungkin terus menemukan circle baru di perkuliahan. Mungkin kalau saya mikir ketika kita masuk kuliah pun kita circle-nya tuh masih luas, kita masih bisa berteman dengan siapapun di kuliah. Nanti semester 1, semester 2, semester 3 itu biasanya teman circle-nya itu masih luas, masih bisa berteman dengan siapa aja. Apalagi ketika masuk terus ketemu teman baru, terus ketemu teman baru lagi, itu kalau secara pribadi itu menurut saya sebagai kita lagi menyeleksi gitu Mas, masih mengumpulkan semua teman-teman satu fakultas, masih mengumpulkan teman-teman satu daerah mungkin yang dari perantauan. Nanti ketika sudah semakin besar, semakin umurnya semakin bertambah, itu circle pertemanannya bakal makin sempit. Nah, ini tantangan buat kita gimana kita bisa tetap mempertahankan circle pertemanan yang positif dan sedikit menjauhkan circle pertemanan yang negatif seperti itu Mas. Kalau secara perbedaan menarik menurutku. ini soal ini mau menyempit apa malah meluas. Saya menarik kalau logika saya kalau dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu kan ruangnya semakin luas dia. Pertemanan dia semakin banyak, ruang ini interaksi dia dengan banyak pihak semakin banyak lah istilahnya, semakin banyak lagi demografinya. Tapi menarik jenengan tadi bilang bisa aja malah semakin sempit gitu ya. Nah, itu gimana? Karena kalau kita melihat kalau di SMP atau SD lah, saya lihat SD mungkin kita cuma satu kelas kenalnya gitu ya. Paling akal satu kelas, beda kelas itu udah kakak angkatan, adik angkatan gitu. Biasanya gapnya jauh gitu kalau SD ya. Lalu SMP itu nanti satu angkatan tapi kelasnya udah banyak ya, kelasnya banyak beberapa. Jadi SMP SMA sama tapi lingkupnya masih di sekitar di sekitar sekolah. Apalagi saat ini kalau model sekolahnya basisnya online, daring wilayah itu. Zonasi. Iya. Jadi kan semakin lingkupnya itu saja kira-kira gitu. Tapi kalau sudah masuk kuliah itu kira-kira lebih luas lagi. Nah,
Kira-kira gimana itu? Saya mungkin ben nyambung soal tadi luas sempitnya semakin ini. Kalau menurut saya ya tadi ketika kita pertama masuk kuliah yang saya rasakan tuh justru semua teman bisa masuk gitu loh. Semua teman bisa kenalan karena kita juga belum tahu persis dia seperti apa. Biasanya kan ada oh ini ternyata orangnya seperti ini. Aku harus dalam menyikapi keseharian dekat dengan dia seperti apa. Nah, itu yang bakal jadi indikator kita dalam menyeleksi teman kan Mas nantinya kalau menurut saya, karena ketika semua teman sudah masuk di semester pertama lah istilahnya, semua teman masih bisa dekat sama kita, ngerjain tugas bareng istilahnya, kalau bahasa itunya masih giro, masih semangatnya buat ngerjain tugas lah. Nah, dalam ngerjain tugas bareng terus yang lain sebagainya, ngelakuin apapun bareng, itu biasanya masih semangatnya. Tapi ketika semakin besar terus pergerakan, mungkin ada yang masuk organisasi beda, terus masuk UKM beda, atau ada yang mungkin mulai tertarik dengan yang masalah percintaan atau masalah persahabatan tetap mempertahankan, atau ada yang ternyata ada yang sekolah non formal, pesantren. Nah, itu kan semakin menyempit berarti lingkupnya apa ya bahasanya, yang satu UKM bakal menyempit menjadi satu UKM aja, terus yang UKM-nya satu bakal nyempit lagi, terus yang mungkin sekolah non formal, pesantren lah istilahnya, pesantren dan asrama bakal disempitin lagi dengan hal itu. Itu kalau saya lihatnya semakin menyeleksi gitu loh. Pertemanan. Secara ruang saya melihatnya malah itu luas, tapi secara intensitas ikatan emosi semakin sempit, kecil-kecil gitu lah. Butuh orang yang paling semakin dekat-dekat. Gitu. Kalau istilah SMP SMA ubyuk-ubyuk, semakin ramai semakin banyak, kayaknya lebih asik ini. Jadi kalau lihatnya ya benar tadi, secara pendekatan emosinya yang circle-nya menyempit itu, secara pendekatan emosi semakin mungkin secara jauh lingkup ya semakin kecil, dalam artian kita menghabiskan waktu dengan siapa itu bakal semakin dikit kan. Yang tadinya bisa kita menghabiskan 10 orang di kantin bareng-bareng gitu, ketika jeda mata kuliah terus semakin kesana ada yang kesibuk, kok nggak bisa seperti ini, akhirnya semakin sempit, mungkin hanya bertahan beberapa orang, dan itu mulai pembentukan secara emosional, akhirnya dekat, akhirnya bisa sampai jauh. Jadi itu sih Mas yang menjadi permasalahan, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan, yang mungkin ini kan juga bisa jadi tantangan buat kita yang masih mencoba buat mencari circle pertemanan yang baik buat kita, karena kan umuran kita masih mencari masa depan ya istilahnya, mau mulai nge-planning buat tahun besok mau apa, gimana tetap mempertahankan yang good friendship lah istilahnya, circle yang baik, circle yang positif, agar itu bisa ngedukung atau bisa mempertahankan kita agar tetap berada di ranah yang baik, seperti itu Mas. Oke. Itu kalau soal ini apa jenenge siklus ini sebenarnya mempunyai dampak apa kira-kira? Istilahnya semakin dia sempit itu, kalau tadi saya semakin dia dekat dengan beberapa orang aja, dengan komunitas yang semakin kecil tapi intensitasnya tinggi, secara supaya dekat dengan yang sebelumnya mungkin banyak itu. Tapi mungkin soal kedekatan macam-macam nggak tahu itu terlalu dekat apa sebenarnya masih renggang, tapi model komunal pokoknya berang-berang bareng gitu. Nah, itu kira-kira punya dampak apa kalau kita bahas siklus pertemanan ini secara positif negatifnya itu, kalau untuk remaja itu gimana? Punya pengaruh apa gitu? Lebih ke keseharian Mas. Kayak keseharian mungkin kolega yang biasanya kita bareng itu dampak positifnya, kalau itu mau dibawa ke ranah yang positif ya itu bakal positif kan sama kita. Mungkin yang sejalur yang biasa saya habisin sama teman saya ini ranahnya mendukung saya buat planning saya masa depan, berarti saya harus terus mempertahankan ini. Tapi ya sisi negatifnya kita nggak berkembang akhirnya gitu loh kalau kita tetap bertahan. Karena kalau saya baca dari penelitian itu di Stanford University itu, saya ngelihat bahwa udah kayak gituan umum udah jadi seleksi alam bahwa semakin kita dewasa kayak semakin kita harus kayak semakin kita dewasa semakin kita untuk
tetap mempertahankan circle yang baik gitu loh, maksudnya yang secara emosional itu nyaman buat kita. Jadi kalau secara emosionalnya, kalau yang ingin beranjak dewasa semakin berkembang pemikiran, dia bakal secara otomatis akan mempertahankan circle pertemanan yang baik buat dia gitu loh, secara emosi, dalam artian menyumbang kenyamanan secara emosional. Jadi itu dari sisi positifnya. Cuman dari sisi negatifnya nanti mungkin bakal ya ada peregangan yang namanya nanti tadi semester 1 semester sampai semester 3 dekat terus tiba-tiba menjauh gitu kan secara negatif. Ada apa kok ya, mungkin secara kita pribadi kayaknya circle ini berdampak negatif dah buat saya gitu, kayaknya harus dijauhin secara perlahan. Tapi kan lawan kita ini di circle ini kok tiba-tiba dia menjauh gitu, ada apa gitu kan, padahal ya kolega kita atau teman kita itu masih merasa bahwa kayaknya ini baik-baik aja deh gitu, nggak ada masalah. Tapi kan yang ada di lingkup di diri kita merasa bahwa oh kayaknya ini nggak baik deh, buat nggak ngedukung atau terlalu sering nyala menghambat nanti planning yang udah disusun seperti itu. Jadi kayak udah secara emosional tuh udah semacam seleksi lah, menyeleksi yang tadi semester 1 yang saya bilang, semester 1 sampai semester 3 kita ngumpulin semua teman banyak, kita kumpulin teman sebanyak-banyaknya, terus semakin kesini akhirnya makin mempersempit yang mau didasari atas ya secara emosional buat kita nyaman aja gitu. Oke. Itu itu pengalaman pribadi kayaknya juga kayak gitu dulu. Iya. Saya istilahnya kalau ini konteksnya waktu mahasiswa di semester awal 2-3 itu ya itu kebanyakan masih bareng-bareng itu. Mulai semester mungkin 3, 4, 5, 6 sini semakin ruangnya semakin kecil. Udah enggak, kayaknya kumpul-kumpul bareng itu malah susah. Ya susah, ya aneh itu malah kalau memang enggak ada acara apa. Biasanya lebih yang kelompok kecil-kecil itu. Jadi satu angkatan aja bisa nanti semakin terkelompok sendiri-sendiri itu deh, yang mana yang paling sak grup itu sendiri-sendiri itu. Oh, ana sing senenge neng karo cacah mapala, senenge karo cacah musik, nongkrong ada sing neng karo apa kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Jadi apa namanya yang bilang bahwa didasari sama latar belakang yang sama, mungkin kayak ya organisasi kecil lah gitu. Bisa mereka di latar belakangi hal yang sama, mereka melakukan hal yang sama, akhirnya semakin membentuk lingkaran-lingkaran baru yang namanya satu lingkaran angkatan sama, biasanya bareng-bareng, terus ya itu dikecil-kecilin lagi sama latar belakang yang berbeda-beda gitu kan, akhirnya membentuk suatu perkumpulan komunitas lah istilahnya gitu, komunitas kumpul gitu. Nah biasanya itu yang menurut saya menjadi permasalahan buat diri kita gitu loh semua sebagai remaja. Gimana kita bisa menyeleksi lingkaran itu, memilih lingkaran mana sih lingkaran yang menurut kita baik, terus lingkaran kayaknya lingkaran ini kurang baik karena bukan nggak kurang baik ya, tapi tidak sejalan dengan apa yang saya plan nanti buat nanti gitu. Bisa aja juga soal kenyamanan. Karena emang didasari kalau menurut saya emosional sih mas. Karena kalau gini, kalau kita ngumpul mas, aku melihatnya gini, kalau kita kumpul reunian lah, pasti itu tetap ada gap. Ada gap beberapa, ada yang 3 orang ngobrol sendiri, ada yang 4 orang ngobrol sendiri itu. Benar itu. Apalagi momen Ramadan ya, Ramadan ketika udah tuh chattingan WhatsApp masuk semuanya, yang ngajak bukber SD lah, angkatan SD, terus ngajak bukber angkatan SMP, ngajak bukber angkatan SMA. Ketika ngumpul ya, circle-nya hanya ketemu itu aja mas, yang SMA deket 3 orang. Nanti ketika ketemu satu angkatan yang ngobrolnya 3 orang itu aja dah gitu. Jadi itu sih yang maksudnya pengaruh jelasnya ada di sana gitu loh, ketika namanya circle pertemanan tuh di situ semakin kecil nggak mungkin semua orang buat bisa kumpul bareng gitu loh, sulit banget. Apalagi sekarang ada teknologi yang orang bilang katanya HP bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lalu pakai Zoom terus. Ini apalagi lagi daring ya, benar-benar. Secara emosional bakal ditantang banget. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi gimana sih perbedaannya Mas Sugeng nih, ketika Mas Sugeng waktu itu ketika SMA atau ketika kuliah deh, apa sama gak sih kayak yang mungkin dari segi kemajuan teknologi ya, dulu kan mungkin smartphone belum terlalu canggih seperti sekarang yang bisa benar-benar mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang jauh itu. Ya dulu memang nggak ada smartphone, belum ada itu. Pakai HP Siemens sama Nokia kayak gitu dulu.
Lalu cuma miss call itu loh. Yang bisa cuma SMS dan telepon gitu ya. Kalau mau nelpon nggak nelpon itu cuma miss call. Jadi miss call. ada yang miss call itu. Itu mungkin fenomena aneh untuk saat ini. Ada miss call itu. Udah gitu. Kecuali kalau emang nggak punya pulsa terus minta ditelepon balik gitu. Iya. Nah, tapi pengalaman kalau zaman kuliah dulu ya kira-kira mirip-mirip itulah. Okay. Jadi memang kalau masih di awal-awal itu memang rata-rata bareng. Kalau udah mulai kesini semakin itu tadi semakin menyempit ininya intensitas bertemu berkelompok dengan banyak pihak itu ruang-ruangnya itu sebenarnya kok kayak beda gitu. Jadi cenderungnya ya itu tadi lebih ke kelompok-kelompok kecil ininya itu. Iya, maksud hampir sama, pasti kan cuma didasari sama kemajuan teknologi itu yang bisa mempersempit ruang gitu, memperluas ruang dan mempersempit ruang, dampak negatifnya gitu. Yang tadi kalau kita lagi kumpul reunian terus yang main HP ya main HP, yang circle 3 orang dia kumpul 3 orang, jadi kayak apa ya, nggak dibilang nggak sehat ya, udah jadi itunya Mas, udah jadi kayak semacam formatnya. Kalau kumpul susah banget buat semuanya bisa ngobrol bareng, buat semuanya bisa tukar cerita bareng, pasti tetap terpecah dengan circle-circle yang sudah dibentuk dari sebelum dia lulus, mungkin kalau di SMA ya ranahnya gitu. Oke. Ini kita masih lanjut sebenarnya, tapi kita nanti akan ada jeda kira-kira sekian menit lagi, 1 menit lagi atau 2 menit lagi. Jeda dulu. Jeda menit. Tapi ini cuma sebentar, jadi karena kita ini awal mau promosi tentang Mitra Wacana. Jadi nanti ada video pendek soal Mitra Wacana atau tentang isu tertentu saya nggak tahu, itu nanti ada Mas Robi nih yang mau munculkan soal itu gitu. Tapi kita nanti akan lanjut beberapa, saya punya pertanyaan untuk beberapa hal ini. Kayak menarik nih. Karena nanti kita juga akan mengulik Mas Anil ini aktivitasnya apa sih saat ini. Ini katanya keren ini. Circle pertemanan saya malah keren ini. Nanti kita akan ngulik kira-kira Mas Anil ini aktivitas di mahasiswa ini apa. Gitu. Ini udah mau Oke, kita mau break sebentar. Berbicara seks di Indonesia masih sering dianggap hal tabu. Jarang sekali anak dan remaja bertanya pada orang tua maupun guru. Lantas, seberapa penting sih edukasi seksual bagi remaja di Indonesia? Survei yang dilakukan oleh pabrik kondom Durex Rakit Benkister terhadap 1.500 responden yang berasal dari 5 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 84% remaja di Indonesia belum pernah mendapatkan edukasi tentang seks. Padahal 33% responden mengaku pernah berhubungan seks hingga tahap penetrasi. Dampaknya cukup bikin geleng-geleng kepala. 53% tidak memakai kontrasepsi sebagai alat pencegahan. 57% responden tidak mengetahui lebih dalam mengenai penyakit menular seksual selain HIV/AIDS. Dan 55% lain menganggap HIV/AIDS mampu ditularkan lewat ciuman. Lantas, haruskah Indonesia berguru pada negara lain dalam upaya pendidikan seks pada anak dan remaja? Nah, ada baiknya kita lihat dulu nih negara-negara di dunia yang menerapkan edukasi seksual sejak dini pada anak-anak. Pertama, Norwegia. Negara dengan tingkat kemakmuran tinggi ini memberikan edukasi tentang seks melalui serial video yang tayang di televisi. Video ini ditunjukkan untuk mereka yang berusia 8 hingga 12 tahun. Tidak tanggung-tanggung, video yang dipandu oleh Line Jensen ini belak-belakan membahas mulai dari perubahan tubuh saat pubertas hingga masturbasi dan hubungan seks. Kedua, Belanda memiliki edukasi seks yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama saat anak berusia taman kanak-kanak, mulai diperkenalkan apa itu cinta. Kedua, saat anak-anak menuju remaja, dikenalkan untuk menghargai tubuhnya sendiri. Dan ketiga, saat sekolah menengah, remaja akan diperkenalkan tentang masturbasi, kontrasepsi, dan pernikahan dini. Walaupun terkesan terlalu dini, upaya ini sukses menekan angka kehamilan di usia muda loh. Ketiga, New Zealand. Di sini pendidikan seks dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah loh. Pendidikan ini wajib untuk anak saat memasuki sekolah dasar hingga berusia 10 tahun.
Jika dirasa kurang, pemerintah akan membuat program pendidikan tambahan. Nah, aturan ini sudah berlaku sejak tahun 1999. Keempat, ada Malaysia. Tetangga Indonesia ini mulai menerapkan edukasi seks secara dini pada anak-anak dan remaja. Pemahaman tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi dimasukkan secara bertahap pada pelajaran-pelajaran pendidikan agama, kesehatan, biologi, dan sains. Sudah siapkah Indonesia sedikit mendobrak norma untuk mengenalkan persoalan seks sejak dini pada anak? Melihat urgensi edukasi seks, mungkin bisa mencoba tahap perkenalan seks sejak dini yang diberikan oleh UNICEF dan WHO. Level pertama pada anak usia 5 hingga 8 tahun. Pada usia awal, anak diajarkan mengenai peran keluarga secara dasar, lalu mengajak anak untuk berteman dengan siapa saja, mengekspresikan cinta seperti mengungkapkan aku sayang ibu. Kemudian memperkenalkan adanya perbedaan pada masing-masing individu dan menjelaskan mengenai pernikahan sebagai awal terbentuknya keluarga. Level kedua usia 9 hingga 12 tahun. Ketika anak sudah memahami peran pada keluarga, kenalkan adanya tanggung jawab masing-masing peran. Mengajak anak untuk ikut mengambil keputusan, serta memberikan arahan mengenai pertemanan yang sehat, hingga menjelaskan tanggung jawab pernikahan. Level ketiga yaitu usia pubertas, usia 12 hingga 15 tahun. Pada usia ini, penekanan secara emosional perlu dilakukan. Muncul perubahan-perubahan diri seorang anak yang butuh untuk mendapatkan perhatian. Anak perlu mengetahui dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, hubungan seksual, anatomi tubuh, dan pembuahan. Pendidikan yang dapat menjelaskan dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, seperti hubungan seksual, anatomi tubuh dan pembuahan, pelecehan, pernikahan dini, dan penggunaan alat kontrasepsi. Level keempat, usia 15 tahun ke atas. Pada usia ini, anak dirasa sudah lebih dewasa untuk memahami mengenai adanya hamil pranikah, orientasi seksual, serta kondisi lingkungan dalam menghadapi keduanya. Anak juga diberikan kebebasan untuk memilih tetap dalam lingkup norma yang ada, menjelaskan mengenai hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual hingga tantangan dalam sebuah pernikahan. Penting untuk menjelaskan kepada anak dengan menyertakan alasan serta tidak menghakimi. Yuk, cari tahu lebih banyak, kenali resikonya, hindari bahayanya. Oke, kita gabung lagi di balik lagi. program Volunteer Corner. Volunteer Corner. Ini merasa benar-benar volunteer saya. Volunteer Corner. Jadi tadi kalau teman-teman lihat produk video pendek tadi itu produksinya teman-teman Uin Suka. Teman-temannya Mas Anil dan Mas Anil. Jadi Mas Anil bersama teman-temannya besok itu juga mau podcast di sini, tapi gantian. Gantian. Jadi teman-teman ini buat beberapa video itu nantinya nanti juga akan kita sharekan gitu ya, Mas. Itu menarik tadi beberapa soal sex education. Edukasi seks di Indonesia. Oke, lanjut Mas. Ini menarik. Saya ingin mengulik dulu aktivitas Mas Anil dulu lah ini. Kira-kira nanti hubungannya juga tetap dengan siklus pertemanan ini. Kira-kira Mas Anil ini kalau di saat masuk mahasiswa, ini semester berapa berarti sekarang? Sekarang semester 7. Semester 7. Ini sudah ikut berapa organisasi gitu? Lalu terakhir ini yang aktif organisasi apa? Posisinya apa? Posisinya sekarang lagi ikut kalau dari awal itu organisasi yang ikut itu ada UKM Radio. Di Fakultas Dakwah itu punya UKM Radio namanya Rasida, Radio Siaran Dakwah. Itu masih aktif sampai sekarang sebagai
ketua, alhamdulillah diamanahi buat jadi ketua di Berarti Rasida. ketuanya ini Ketua ya? di Oke. radio Rasida. Penyiar radio juga bisa. Penyiar pernah Penyiar menjadi juga. penyiar. Oke. Karena Berarti emang saya belajar. ngobrol dengan penyiar radio. Tapi masih belajar banget. Saya juga ngomongnya masih kaku makanya. Oh, gitu. Masih bisa nggak bawa Oke. gitu. Lalu apa lagi? Kalau Tadi? terus ada di Suka Peduli. Suka peduli itu apa? Suka Peduli itu komunitas kepedulian. Heeh. Punyanya bukan punya apa namanya? Komunitas teman-teman dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu semacam komunitas yang bergerak di kepedulian. Namanya Suka Peduli, selain karena dekat secara nama yaitu Sunan Kalijaga, Suka Peduli itu juga berfilosofi biar kita semakin terus meningkatkan rasa suka terhadap kepedulian gitu. Kita suka untuk berpeduli gitu. Suka peduli gimana? Ya seperti itulah. Mas. Oke. Lalu Kalau udah itu aja. Saya hanya dua. Udah dua ya. Oke. Lalu ini soal tadi ketua apa tadi namanya? Yang radio siaran dakwah. Radio siaran dakwah. Rasida. Ini dia radio kampus. Radio kampus. Oke. Lalu program-programnya apa itu? Kalau program-programnya siaran rutin yang harus seperti mana radio sebagaimana mestinya, siaran rutin, terus kepelatihan karena kan juga sebagai wadah belajar dari penyiar juga sebagai wadah ya itu tadi belajar praktek dan teori gitu. Jadi ada siaran rutin juga ada pengembangan SDM dari segi pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan radio gitu, dari manajemen, dari teknik menyiar dan yang lain sebagainya. Itu kalau kegiatan intinya. Berarti dapat amanah ini mulai kapan? Dari tahun ini awal tahun 2020. Awal tahun 2020 kena COVID sampai sekarang. Iya. Ini aktivitasnya daring semua. Iya, daring semua. Jadi nggak ada siaran di rutin karena kan laboratoriumnya tergantung dengan kebijakan kampus. Kalau kampusnya ditutup, laboratoriumnya ditutup. Kita juga nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya udah, akhirnya semua koordinasi dilakukan secara online, baik dari segi produksi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, karena kampus ini masih tutup. Masih tutup secara tatap muka, tapi ada beberapa peraturan laboratorium yang bisa dibuka, tapi terbatas, Mas. Benar-benar protokol kesehatan. Oke. Menarik. Lalu ini hubungan tadi kalau berkaitan dengan siklus pertemanan. Bahasanya circle pertemanan. Oh, circle apa siklus? Circle. Lingkaran pertemanan. Kalau siklus kayak berkesinambungan gitu. Anu lagi, balik lagi. Kali siklus, circle pertemanan. Lingkaran pertemanan. Itu kalau pengalaman organisasi maksudnya, itu gimana? Maksudnya circle pertemanan itu kalau basisnya organisasi itu kira-kira seperti apa? Juga ada modelnya karakteristiknya beda apa sama gitu? Pengaruhnya ya atau apa? Kalau saya lihat tuh biasanya awal kita nentuin komunitas ya, kayak pribadi itu pasti kalau emang niatan diri dari masing-masing orang, dia tanpa dipengaruhi sama orang lain ya, itu dia semakin besar untuk bertahan. Kalau saya melihatnya, karena semakin besar nanti ketika dia di dalam terus dia merasa nyaman, terus baru nemu teman baiknya, dia bakal lebih bertahan. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya bahwa ketika kita masuk organisasi deh, terus masuk organisasi didasari lu mau masuk mana gitu bahasanya, kamu mau masuk mana, aku mau masuk UKM ini, oh yaudah aku ikut. Berarti dia ada semacam berpengaruh nih, terpengaruh sama temennya karena diajak gitu. Nah nanti ketika aktif dua-duanya, terus kemana-mana bareng, ngelakuin aktivitas di organisasi itu bareng, terus tugas dan sebagainya itu dilakukan secara bareng. Terus ketika yang satu terpengaruh, yang satu keluarlah istilahnya gitu. Akhirnya menjauh dari organisasi yang ini. Kalau dia nggak kuat, dia bakalan mulai goyah. Kok teman saya nggak ada gitu. Teman yang biasanya bareng sama saya ngabisin waktu di organisasi, terus biasanya teman ngobrol curhat kalau capek bareng, bahkan kalau ketika ada acara satu divisi, terus tiba-tiba dia keluar. Ini bakal terpengaruh, kalau nggak kuat itu dia bakal ngikut biasanya gitu, Mas. Nah itu yang menurut saya circle pertemanan berpengaruh banget kalau lagi di organisasi. Jadi kadang kalau di awal-awal itu kan biasanya UKM itu buka nih siapa mau gabung sini lalu mahasiswa baru itu kan wah ada bagus ini, ada olahraga macam-macam nih UKM-nya, ada ini ada radio, ini ada
dakwah, ada macam-macam. Oh banyak yang banyak yang masuk. Lama-lama itu menyusut sendiri. Menyusut sendiri. Mau Lama-lama. tidak mau pasti menyusut karena entah itu yang UKM-nya udah dia banyak yang diikuti atau seperti apa jadi nggak bisa fokus, itu udah seleksi alam loh Mas gitu. Maksudnya kalau hal-hal seperti itu, apalagi kalau dia diterpengaruhi sama orang gitu ya, orang dekatnya gitu. Terus orang dekatnya ternyata dia nggak saling berpengaruh lah istilahnya. Terus yang satu akhirnya mutusin buat udahlah, saya kayaknya nggak bisa ngimbangin UKM ini, saya harus ngelepas UKM ini. Nah, yang temen yang satu ini pasti bakal terpengaruh. Mau tidak mau dia bakal terpengaruh secara emosional kan pasti, secara kebiasaan. Nah, ini yang bisa gimana kita bisa tetap mempertahankan kalau emang itu komunitas baik buat kita, walaupun nggak ada orang yang biasanya bareng sama kita bisa bertahan itu seperti apa gitu loh. Oke. Tadi jurusannya apa Mas Anelin? Komunikasi dan penyiaran Islam, KPI. Komunikasi dan penyiaran Islam ya. Iya. Lalu jurusannya broadcasting. Broadcasting konsentrasinya penyiaran. Itu berapa ini satu angkatan berapa mahasiswa? Biasanya itu tiap tahunnya 70 sampai 80 Mas. Satu angkatan. Satu angkatan. Maksudnya jurusan broadcasting aja atau? Oh, kalau enggak itu umum. KPI-nya karena kan konsentrasinya kebagi dua. Broadcasting sama jurnalistik. Broadcasting sama jurnalistik. Oke. Nah, itu setengah-setengah biasanya atau gimana? Tergantung Rata-rata. Biasanya nggak bisa ditebak sih Mas kalau makin tahun gitu. maksudnya namanya bisa beda-beda broadcasting sama jurnalis itu kan berarti keinginan masing-masing. Ada yang kadang biasanya lebih banyak broadcast atau lebih banyak jurnalistik gitu. Oke. Lalu ini soal kalau pas awal masuk dulu sebagai mahasiswa itu kan pertemanan itu kan kadang ada yang nyaman memang fokus neng satu jurusan satu fakultas, tapi ada yang memang kayaknya nggak terlalu memperhatikan hal itu gitu. Ya mungkin nggak minat yang level fakultas atau jurusan atau apa, dia ikut yang level universitas, mayo gitu. UKM-nya gitu. Kan ada itu modelnya, jadi nanti ya mereka punya aktivitas sendiri, cuma ada yang memang aku males, aku neng fakultas atau jurusan atau aku pengen di universitas saja, kan ada UKM sendiri-sendiri gitu. Nah, fenomena itu kira-kira ada hubungannya dengan itu tadi, circle pertemanan itu dalam konteks dia ingin memperluas semacam pertemanan relasinya. Aku kalau cuma satu jurusan nanti ketemunya ini aja itu di kelas sudah ketemu ya, nanti ngobrol tugas ketemu gitu. Masa di UKM-nya ketemu lagi ya, aku pengen di universitas nanti bisa ketemu banyak teman dari lintas fakultas gitu. Nah, fenomena itu dalam analisis. Aduh, mulai berat ini. Saya bingung ini kalau ngomong analisis. Dalam konteks circle pertemanan tadi itu sebenarnya gimana itu kalau yang model kayak gitu? Apa ya, kalau kita mutusin buat biasanya kan linearnya sama yang kita suka ya, karena kayak kalau yang fakultas komunitas biasanya bukan hanya didasari sama keinginan buat menyambung relasi lebih banyak, tapi keterkaitan dengan UKM itu emang lingkup universitas, jadi mau nggak mau akhirnya dia harus bertemu dengan orang seuniversitas yang beda fakultas gitu. Tapi kalau kita mutusin buat masuk UKM ya kita harus menerima tantangan, ya udah circle pertemanan di UKM ini hanya sebatas fakultas gitu. Tapi ceritanya saya suka bola kan umum seuniversitas gitu ya, terus kita harus masuk UKM futsal ceritanya atau bola yang lingkupnya universitas, berarti kita harus siap menerima relasi dari seluruh universitas, maksudnya mahasiswa seuniversitas seperti itu. Jadi kalau itu emang selain keinginan, kayaknya jarang deh Mas bisa, aku mau kenal dengan universitas, saya mau masuk ini gitu. Jadi bisa didasari atas itu, tapi kalau tergantung motivasinya Mas ya. Tergantung dia motivasi buat masuk UKM itu. Kalau emang dia pengen memperdalam ilmunya, berarti dia nggak mikirin lingkupnya. Tapi kalau aku pengen dia mikirin relasinya, bisa jadi dia nggak terlalu mikirin materinya atau fokusnya UKM tersebut gitu. Kayak ya pergerakan lah istilahnya gitu. Masuk itu buat menambah relasi biar bisa kemana-mana gitu. Itu kan motivasinya berarti buat nambah relasi. Tapi kalau emang aku pengen masuk organisasi ini buat ngedalemin materinya, buat ngedalemin futsal ceritanya. Ngedalemin futsal ya udah saya harus siap
menerima orang dari mahasiswa secara universitas itu. Karena dalam situasi tertentu sebenarnya seseorang, misalkan mahasiswa itu, misalkan dia terlibat dalam suatu organisasi tertentu, lalu organisasi itu punya link atau jaringan ke banyak pihak atau universitas lain dan macam-macam. Lalu dia kebetulan punya posisi, misalnya kayak sampean ketua apa tadi, radio apa gitu. Lalu itu punya jaringan kerjasama dengan beberapa radio mahasiswa di banyak universitas. Itu punya privilege ketuanya. Wah, dalam konteks tentu hubungan saya tidak sempit ini, saya akan sangat luas ininya, jangkauan perkenalan, pertemanan macam-macam. Tapi bisa jadi soal inti kedekatan yaitu tadi soal cuma 1-2 orang yang paling dekat, entah itu bisa teman kos, bisa teman akrab itu ya. Teman akrab ya. Tapi itu kan secara semakin relasi. dia semakin banyak misalnya terlibat dalam organisasi apa, lalu karena mempunyai lingkaran jaringan yang kuat, dia punya privilege yang posisinya bagus, maka dia membuka ruangnya itu semakin luas buat menerima orang. Itu gimana itu dalam konteks ini? Karena bisa jadi itu memang sejak awal dia sudah merencanakan. Jadi saya pengen ikut UKM level universitas. Kalau besok saya secara positioningnya bagus, kebetulan itu bisa aktifnya di mana-mana, lalu jaringannya cukup bagus. Nah itu secara karir ini sangat membantu ke depan. Bisa jadi ada orang memang sudah sangat merencanakan relasi itu ya. Buat itu kayak apa ya? Pertama kali ketika kita kuliah itu pasti yang dimotivasin, coba deh buat ikut organisasi gitu, biar kalian punya relasi luas, biar kalian punya setidaknya minim ruang kerja, kalian bisa ngerasain gimana sih kerja tim seperti itu. Tapi kan yang pasti yang itu biar punya teman banyak, relasi banyak gitu. Ketika motivasi orang buat ikut UKM yang sifatnya eksternal gitu, apalagi itu pasti didasari. Tapi kalau yang teman akrab itu ya yang itu jadi yang dipengaruhi secara emosional mungkin ya Mas, yang benar-benar bisa mempengaruhi emosional kita. Kalau mungkin kan kalau sekedar relasi hubungan kerja aja gitu, hanya sekedar hubungan kerja, hubungan organisasi atau hubungan yang bersinggungan dengan ya udah sebatas ketika UKM hubungannya sama UKM. Ketika tidak ada obrolan tentang UKM itu udah lepas, nggak ada obrolan lagi. Kalau ada keperluan dari segi UKM aja, tapi kan kalau yang secara emosional ya mau tentang UKM, mau tentang keseharian, mau tentang percintaan mungkin kan, apalagi tentang yang kalau lagi galau terus larinya ke dia, lagi nggak punya duit larinya ke kosan ini buat numpang makan, mungkin itu kan secara yang disebut circle pertemanan semakin sempit, itu teman akrab yang benar-benar dekat secara emosional dengan kita. Kalau relasi sih emang ya, jadi kayak kalau kita bisa bedain ya dibedain mungkin ya Mas ya. Dari secara relasi ya akhirnya berbeda. Bener. Akhirnya secara hanya sekedar relasi, hubungan kerja atau hubungan yang lainnya yang secara itu, tapi ada yang benar-benar khusus buat secara emosional kita gitu, teman-teman. Walaupun bisa jadi keakraban itu juga terbentuk dalam lingkup yang tadi itu, jangkauan yang luas itu, dia bertemu misalkan dari berbagai universitas itu. Dari UI, dari UGM, dari macam-macam, dari ITB, lain-lain itu, lalu dia membentuk pertemanan baru kan itu. Iya. Setelah itu bisa jadi buat intensitas baru. Lalu intensitasnya bisa jadi juga semakin dekat ke situ. Semakin ke situ. Dia bisa aja dalam konteks tertentu, aku paling circle pertemanan yang paling aku deket itu teman kos. Enggak, aku temen temen jurusan beberapa, aku temen hobi ini, tapi aku ada temen yang model jaringan dari banyak itu bisa bentuk. Nah itu sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Oh ya, apalagi yang sekedar comblang yang namanya bisa jadi antar UKM terus ketemu di suatu acara terus ternyata bisa dekat bahkan nikah kan nggak menutup kemungkinan itu yang mungkin dekat gitu ya. Kasusnya juga ada kasusnya banyak. Banyak ya, bukan ada lagi. Pasti banyak ketemu di mana gitu. Ketemu lagi ada acara UKM Expo gitu. Terus tiba-tiba satu kepanitiaan padahal beda fakultas, terus tiba-tiba ketemu circle baru, akhirnya nyaman akhirnya nemu suatu hubungan gitu kan istilahnya. Itu lingkup. Ada juga modelnya yang mungkin organisasi ini sebenarnya dalam konteks politik mahasiswa itu kadang bertentangan, tapi secara pertemanan mereka itu beberapa di luar itu akrab. Misalnya kan beberapa lembaga
mahasiswa itu ada yang PMI, HMI, Iya. KMI, GMNI macam-macam itu sebenarnya secara organisasi itu Berbeda arah, beda-beda, iya. kadang berbedanya kebangetan itu. Dalam area tertentu kadang diskusinya dalam konteks tertentu ini debat itu gayeng lah, karena saking beda adur macam. Tapi dalam konteks pertemanan itu biasanya mereka sangat akrab, Sangat ya. akrab. Jadi dengan teman satu organisasi nggak terlalu itu, malah beda organisasi pas ngopi pas apa malah akrab. Ya mungkin secara kelembagaan itu sok-sok itu berbeda ya berbeda. kadang. Tapi ya Idealis. tinggal konco dolan kok lebih enak itu ya misalnya. Dan itu juga banyak. Ada lah, mau gimana ya politik praktis kita aja seperti itu kok Mas gitu ya. Iya, bahasanya kalau jangan ngomong politik lah, saya juga nggak ngerti gitu, tapi ya biasanya secara itu bersaing ya di kelas lah, kita bersaing nih secara nilai ceritanya, kita bersaing di kelas main pinter-pinteran debat, tapi setelah itu justru jadi teman diskusi gitu, tapi di kelas beda pikiran, beda ideologi gitu. Bukan ideologi sih, beda idealis lah itu. Seperti itu, jadi nggak, ya udah nggak menutup tuntutan idealis gitu ya Mas ya. Lebih kepada ya udah saya ada di lingkup ini, saya harus mempertahankan alma mater saya gitu istilahnya, mempertahankan alma mater dan idealis yang saya tahanin, tapi di luar itu ya lu teman diskusi gitu, lu teman dekat gitu istilahnya. Ngerasain sih, pasti ngerasain, bahkan yang di semacam kolega kerja seperti itu Mas kan. Oke. Nah, mungkin kita bisa di sesi-sesi akhir nih ngobrolnya. Soal sebenarnya kalau kita ngobrolin circle pertemanan ya, itu kira-kira manfaatnya akan seperti apa sih kalau kita mengetahui itu gitu. Nah, istilahnya orang mungkin yang dengerin teman-teman SMA atau SMP atau juga teman mahasiswa juga itu, kira-kira itu akan punya dampak apa atau pengaruhnya apa gitu kira-kira. Kalau secara pengaruh sih apa ya Mas, lebih kepada tantangan kita sih. Buat teman-teman yang SMP, mungkin SMA, mungkin yang kuliah juga nanti ketika ketemu udah masuk ke dunia kerja, itu kan pasti juga istilahnya sampai mati pun sepertinya kita akan terus dihadapi dengan harus memilih lingkungan yang baik gitu loh. Karena kan circle pertemanan itu juga lingkungan yang baik buat kita kan gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah merasa kok temen yang dulunya jauh jadi semakin dekat, itu udah nggak bisa kita hindari, udah diterima aja. Itu artinya kita attach lah, artinya accept bahwa udah itu udah harus terjadi. Kita harus udah memilih teman mana yang baik buat kita ke depannya, teman mana yang sepertinya hanya ya udah sekedar teman main, tidak perlu menjadi teman dekat, akrab, teman cerita dan lain sebagainya. Itu udah menjadi tantangan. Terus yang kedua ya lebih selektif seperti itu Mas. Buat tantangannya buat kita itu lebih selektif, sudah harus memilih mengarah bahwa mana yang tadi itu mana circle yang baik dan mana circle yang buruk. Terus seperti dampak positifnya itu kita bakalan nyaman secara emosional. Karena kalau mikirnya gitu, kita semakin sedikit orang yang menjadi teman kita curhat atau menerima arahan-arahan opsi-opsi itu, kita bakalan lebih nyaman secara emosional. Dalam artian deketilah teman atau deketilah sahabat atau bahkan menjalinlah relationship, itu bahasanya pacaran lah istilahnya gitu. Kalau emang itu bisa ngebuat lu nyaman secara emosional, kita nyaman secara emosional, ya udah itu dipertahankan. Tapi kalau emang dari awal itu udah enggak itu terus, tapi karena ketidakenakan harus jauh, jadi teman makin berkurang itu, nanti itu kalau dipertahankan justru makin kacau sama planning yang udah kita susun sebelumnya gitu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kalau dibilang ya lu kok sekarang main sama dia terus ya habis mau gimana gitu ya, kayaknya nggak baik gitu. Bukan nggak baik sih, kayaknya bukan gua banget lah gitu, bukan saya banget bahasanya. Saya karena orang Jakarta ke bawah kali ya Mas ya, nyaman gitu. Ini menarik ini. Kalau ini pengalaman ya, maksudnya kalau saya udah nggak mahasiswa lagi, lalu kalau pengalaman di kolega kerja gitu ya Mas. Enggak, pengalaman waktu mahasiswa itu cuma ini kacamata yang sudah berjarak dengan rentang yang lama kan. Jadi rentang waktu saya mahasiswa sampai sekarang itu kan rentangnya lama. Jadi waktu mahasiswa itu kan kita punya teman-teman akrab, bahkan satu kos, main kemana macam-macam, dan kita gantian komputer ngerjain skripsi. Bagi waktu nanti kamu pagi, teman satunya siang karena cuma satu komputer. Lalu itu pun kadang kalau sudah lama ya udah nggak berinteraksi, istilahnya kita sudah
ya mungkin urusannya sudah sendiri-sendiri ya. Iya. Walaupun sebenarnya tetap akrab, cuma kan tetap beda gitu loh istilahnya waktu, karena memang intensitasnya berbeda, wis jaraknya juga wis beda itu. Walaupun sekarang tetap bisa jadi ada apa si telepon pintar kayak gini nih, bisa WA, tapi kan situasinya itu berbeda dengan waktu kuliah gitu. Dekatnya bukan lagi secara emosional, ya udah hanya sekedar menjaga silaturahmi gitu, nggak ada hubungan emosional kalau lihatnya. Dulu itu istilahnya kita santai ya, mau manggil, mau nelpon waktunya terserah macam-macam itu. Kadang diteleponnya bukain pintunya, ini aku nanti pulang pukul 2 misalkan, itu ya santai. Sekarang itu mungkin nggak enak, waduh udah malam udah ya, berkeluarga gitu, udah nggak enak ini, udah istirahat atau apa gitu. Kadang kepikiran gitu kan. Ya. Nah, itu dalam konteks tertentu memang karena ini sudah berjarak, kehidupan yang waktu mahasiswa yang memang intensitasnya tinggi, ngobrolnya istilah dekat gitu, tapi berjarak sudah cukup lama, udah tempatnya berbeda, intensitas komunikasi juga jarang-jarang gitu. Walaupun masih sangat akrab gitu, tapi bisa jadi sangat itu tadi pekewuh, oh ini waktu ini apa nggak enak, atau aku nggak apa kalau mau ngobrol ini nggak enak kalau pas ada istrinya atau suaminya misalkan. Maksudnya manggil namanya sudah aja yang dulu manggil namanya nggak bener, maksudnya namanya nggak nama yang beneran guru pakai apa gitu. Sekarang mungkin udah nggak enak ini. Istilahnya ada perubahan di sisi itu dalam konteks itu tadi circle pertemanan. Circle pertemanan menjauh lah, ruang waktunya udah beda jauh, terus udah punya kesibukan. Karena kan kalau kita kuliah, kalau saya ngelihatnya sih kayak karena saking dekatnya jadi kita udah tahu gitu 24 jam mereka tuh buat apa gitu. Biasanya jam segini dia tidur, teleponin lah gitu. Itu kan udah tahu gitu, karena udah saking dekat secara tempat gitu. Tapi kan ketika udah dijarakin tempat, jarak jauh, terus secara waktu udah jarang juga, secara intensitas buat menghubungi itu kan kayak lagi ngapain ya, enak gaya nelpon begini gitu. Jam segini itu yang tadi Mas bilang itu. Seperti itu sama pertemanan kita juga begitu. Kalau lagi marahan lah, akhirnya dijauhin nih sama satu hal, masalah apa ya? Masalah perempuan lah yang biasanya kalau realita gitu. Kamu kebetulan laki-laki. Iya, laki-laki. Masalah perempuan. Masalah perempuan. Kalau yang gitu. perempuan masalah laki-laki ya, ini masalah hubungan dekat lah gitu. Terus tiba-tiba ada masalah gitu. Itu kan bener ngeregangin gitu, terus buat udah jangan sampai dong circle pertemanan kita hancur cuma gara-gara urusan asmara, urusan percintaan gitu kan. Itu sih yang biasanya jadi permasalahan buat anak-anak muda. Kasusnya yang seperti itu gitu. Kalau begitu bisa sampai, kalau apa namanya idealisnya kayak jangan sampai pertemanan kita hancur cuma gara-gara perempuan. Itu secara idealis, tapi kan secara realistis tetap aja ketika kita ketemu orang yang kita suka, orang yang kita dekat, terus tiba-tiba dekat sama yang teman kita sendiri, itu kan pasti secara emosional kita udah nggak bisa dekat lagi lah seperti biasa. Ungkapan-ungkapan itu kadang muncul itu ya. Muncul. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Gitu. Ya, itu apa? Karena bisa jadi karena kita terlalu baper mungkin ya. Maksudnya ini kadang itu maksudnya bahasa itu sangat misalnya ya pertemanan kita itu sudah lama gini-gini, jangan sampai terus ya. Kadang ya biasa aja, memang rentangnya itu kalau belajar dari yang sudah itu ya biasanya yang dulu akrab macam-macam ya mungkin karena agak renggang ya apa, tapi dalam konteks tertentu nggak usah baperan saiki orangnya gini sombong banget atau apa. Maksudnya kadang itu kebawa kepikiran orang-orang yang sudah deket ya, memang maksudnya bisa jadi situasinya berbeda, tapi yang jadi masalah kalau baperan akhirnya malah itu tadi memperparah karena nyudutin dong, memperparah hubungan. Kamu gini ya. Ya kalau di bawah santai ya nggak masalah sebenarnya. Harusnya itu yang harusnya. Karena memang situasinya berbeda, sejak mahasiswa runtang-runtung jalan bareng kemana-mana misalkan, lalu setelah itu sudah lulus, sudah kerja dan macam-macam. Jeda itu kan rentang itu kan sebenarnya ya wajar, mungkin sedikit
renggang dalam konteks bukan pertemanan yang ini ya, tapi ya itu aja sebenarnya. Udah ya apa namanya, kalau emang dibenturin sama soal asmara itu bukan ya satu hal yang sulit gitu. Gimana bisa tetap mempererat hubungan kita dengan orang dekat cuma ada sekat gitu masalah pekerjaan. Kalau saya apa namanya ya, saya ngelihatnya kayak circle pertemanan tuh kayak kita lagi belajar silat, Mas. Kalau kita lagi belajar silat, kita sama guru kita itu ada aja satu jurus atau dua jurus yang enggak apa ya bilang, bukan itu circle pertemanan kalau dari udah sistem kerja gitu. Kalau kita secara bisa bersaing secara sehat ya gitu, pasti ada aja satu dua hal yang guru silat itu bahasa apa namanya perumpamaan aja ya. Guru silat itu pasti ada aja satu dua hal yang enggak dia ajarin kepada muridnya. Biar dia bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai guru gitu. Itu kalau lagi guru perguruan. Tapi kan kalau guru, mungkin kalau guru belajar dia bakal seneng kalau muridnya bisa lebih jago. Itu nggak ditulis di kurikulum itu pelajaran, jadi jadi ilmu rahasia. Biar nggak tetap bertahan. Karena kan apalagi yang hubungan, saya beberapa kali ngedengar orang yang udah kerja tadinya namanya posisinya samalah tadi pegawai, terus tiba-tiba yang satu bisa mencuat lebih tinggi, terus yang satu merasa bahwa dia apa namanya tersaingi, terus akhirnya ada sekat, oh dia udah bukan lagi pegawai, dia udah jadi atasan, terus itu berpengaruh terhadap pertemanan dia juga. Itu kan kayak gitu gak sih, Mas? Kalau saya belum pernah kerja sih, tapi kayak kalau dengar cerita tuh ada aja yang kayak gitu Mas. Oke. Sebenarnya ini banyak ini yang kita bisa obrolin ini. Cuma mungkin karena awal-awal waktunya kita nggak usah panjang-panjang dulu ya. Closing statementnya dulu, kira-kira apa ini? Closing statement deh tadi saya ngomong kayaknya ngamburadul dulu, nggak terarah di situ-situ doang, muter-muter doang gitu. Saya masih bingung gitu, udah lama nggak ngobrol gitu. Apalagi kan lagi pandemi begini, masih ngobrol sama teman jarang. Kalau kita benar-benar fokus terhadap di kesenangan diri kita, kayak udah jarang kontak-kontakan via WA atau itu pandemi jarang ketemu teman, itu biasanya berpengaruh banget ketika ketemu teman baru. Canggung, udah mulai rasa canggung gitu, kayak ngobrol gini udah lama nggak ngobrol, jadi saya bingung gitu. Kalau buat closing statementnya ya tetap apa namanya jaga circle pertemanan yang menurut kita baik. Tetap saya berpikiran bahwa kalian gampang maksudnya jaga pertemanan itu dengan teruslah berbuat baik gitu. Kalau kita nggak bisa ngebales kejahatan dengan kebaikan, istilahnya pertahanin dulu lah. Jangan sampai kita nunjukin kekesalan kita terhadap teman kita. Buat apa? Buat mempertahankan circle yang masih bisa dipertahankan gitu. Buat kalau emang itu menurut itu baik ya lakuin, pertahankan. Tapi kalau emang dari awal udah ada kesinambungan yang berdampak kejelekan buat diri kita, sebisa mungkin ya mundur secara perlahan, mundur alon-alon. Dalam artian jangan menunjukkan bahwa kita merasa tidak nyaman terhadap circle itu gitu. Buat apa? Buat menjaga silaturahmi ke depannya, walaupun itu bakal memperluas secara emosional. Yang tadi emosional udah deket banget, terus ketika lama-lama kok nggak nyaman gitu, ya udah dilepas secara perlahan agar tetap mempertahankan dari segi relasi pertemanan. Kadang kan ada yang wah aku kesel sama dia karena dia nggak baik, udah akhirnya dilepas blek, udah akhirnya secara pertemanan renggang juga, walaupun secara pengen yang pengen dilepas emosionalnya, tapi yang dilepas justru pertemanannya juga dilepas gitu. Saya malah jadi ingat itu, setelah itu nyanyi lagu itu, aku mundur alon-alon itu saya lanjutnya itu beda, tahu. tulisannya beda lagi. Mundur alon-alon. Oke, teman-teman semua, jadi kita cukupkan sekian. Kita akan jumpa lain waktu minggu depan ya, sama masih bersama teman-teman UIN. Iya, nanti bakalan banyak yang duduk di sini. Iya, itu gantiin, jangan sampai saya doang. Kalau yang besok ini mbak wajib. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Salam Mitra Wacana.